kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Setelah sekian lama, akhirnya saya berkesempatan untuk membuat video lagi ya. Jangan lupa nanti video ini dibagikan sebanyak-banyaknya, di like, di komen. Karena dengan belajar di video ini, kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Baik, pada kesempatan ini, pada video ini, kita akan belajar tentang pecahan, yaitu materi SMP kelas 7 atau bisa juga materi di SD, karena ini di SD sudah pernah kalian pelajari. Yuk langsung saja. Pecahan, apa sih pecahan itu? Pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Kalian sudah sering menuliskan pecahan, bahkan mengerjakan pecahan. Di sini pecahan saya tuliskan dengan simbol A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Bisa kan? Tahu kan? Pasti tahu. Kalau bentuknya A per B pasti berupa pecahan. Kemudian macam-macam pecahan. Pecahan itu ada apa saja sih? Ada dua, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang bagaimana? Ya yang berupa A per B tadi. Contohnya setengah, sepertiga, 3/4, 2/5, dan lain-lain. Ini yang namanya pecahan biasa. Kalau pecahan campuran bagaimana? Kalau pecahan campuran berarti dia ada bilangan bulat dan ada pecahan. Contohnya 1/6. Nah, ada angka 1 dan ada pecahan. 2, 1/7 dan seterusnya. Bisa membedakan ya mana pecahan biasa dan mana pecahan campuran. Kemudian di sini biasanya ketika ada pecahan biasa 12 dibagi 5, ketika kita diminta untuk mengubah ke pecahan campuran, bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana, Bu? Kalian bisa menggunakan pembagian porogapet, yaitu 12 dibagi 5. Kita gunakan pendekatan 5 kali berapa yang hasilnya 12, yaitu 5 kali 2 mendekati 10. Kita kurangkan 2. 2 apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa. Maka sisanya kita tulis sebagai pecahan, yaitu 2, sisanya 2/5. Nah, pecahan biasa bisa dijadikan pecahan campuran. Sebaliknya, dari pecahan campuran bisakah dibuat menjadi pecahan biasa? Jelas bisa. Misal 3 1/4. Caranya bagaimana? Kita cari dulu pembilangnya. Caranya 3 kali 4, 4 kali 3, 12. Kemudian ditambahkan 1. 12 ditambah 1, 13. Maka 13/4. Mudah kan? Mudah sekali. Kemudian pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dikatakan senilai apabila atas dan bawah dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/4. Kita cari pecahan yang senilai dengan 1/4. Atas dan bawah bisa kita kalikan, bisa kita bagi. Kalau dibagi sepertinya kesulitan, kita kalikan saja ya. 1/4. Mau kamu kalikan berapa? Terserah pengalinya. Boleh dikalikan 3, boleh dikalikan 4, boleh dikalikan 2. Yang penting perkalian atas dan bawahnya sama. Di sini misal saya kalikan 2, atas kali 2, maka bawah juga harus kali 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8. Ada lagi? Jelas ada. Apa, Bu? Misal di sini saya mau kalikan masing-masing, saya kalikan 3. Boleh, terserah, yang penting atas dan bawah sama. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Itu jika dikalikan. Sekarang 3/12.
Berapakah pecahan senilai? Ini bisa kita bagi atau bisa kita kalikan. Sini mau coba saya bagi dulu. Kira-kira 3 dan 12 bisa dibagi berapa yang sama? Ya, atas bagi 3, bawah bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi 3 per 12 senilai dengan 1 per 4. Bolehkah saya kalikan? Boleh. Misalnya dikalikan berapa? Saya mau kalikan 5. Atas saya kalikan 5, bawah saya kalikan 5. 3 kali 5, 15. 12 kali 5, 60. Nah, ini cara mencari pecahan senilai. Bisa dikalikan, bisa dibagikan dengan bilangan yang sama. Setelah itu, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Pada materi sebelumnya, bilangan bulat, kalian sudah belajar membandingkan, yaitu dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ingat ya. Pada membandingkan pecahan ada 3 kasus nanti. Kasus yang pertama, jika penyebutnya sama. Penyebut itu yang mana? Yang bawah. Ketika angka yang bawah sama, maka untuk membandingkan, kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Kita langsung lihat nilai atasnya saja. Contohnya Bu, 3/5 dengan 1/5. Penyebutnya sama-sama 5. Berarti kita lihat 3 dan 1. 3 dengan 1 besar mana? Karena besar 3, maka 3/5 lebih dari 1/5. Begini bukan? Iya, karena 3-nya lebih besar, maka dicaplok. Kemudian contoh yang kedua, 2/7 dengan 5/7. Penyebutnya sama-sama 7. Kita tinggal lihat 2 dan 5-nya. 2 dengan 5. 2 dan 5 besar mana? Besar 5, berarti 2 lebih kecil ya. Karena 2 lebih kecil, maka dia kurang dari. Kamu bacanya dari kiri, bukan dari kanan. 2 kurang dari 5, gitu ya. Kalau besar dicaplok, kalau kecil dicucuk. Kemudian kasus yang kedua, jika pembilangnya sama. Kalau kasus yang pertama tadi, angka yang bawah sama. Sekarang kasus yang kedua, angka yang atasnya yang sama. Caranya bagaimana? Kalian lihat penyebutnya. Kalau dia penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Penyebut besar, pecahannya kecil. Contohnya, 5/8 dengan 5/11. Sama-sama 5, kita lihat penyebutnya 8 dan 11. Besar mana? Besar 11. Jadi pecahan yang bernilai kecil adalah 5/11. Kenapa? Karena penyebutnya besar, maka pecahannya bernilai kecil. Mudeng kan? Mudeng. Berarti karena 5/11 kecil, maka 5/8 besar kan? Besar yang kiri, maka yang kiri kita caplok, gitu ya. Sekarang 2/7 dengan 2/5. Sama-sama 2, kita lihat 7 dan 5. Yang besar mana? Ini. Karena penyebutnya bernilai besar, maka 2/7 pecahannya bernilai kecil. Berarti 2/7 lebih kecil daripada 2/5. Maka dicaplok atau dicucuk. Bisa membedakan ya. Kalau pembilangnya sama, kamu bandingkan nilai yang bawah. Kalau dia penyebutnya besar, maka pecahannya bernilai kecil. Bisa ya, pasti bisa. Kemudian kasus yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda, ini angka atas bawahnya beda semua. Kalau seperti ini, kalian bisa cara kalikan silang. A dengan D, B dengan C. Langsung saja ke contoh. Angkanya berbeda semua, berarti kita kalikan. 4 kali 8, 7 kali 5. Saya tulis dulu. 4 kali 8, pembilangnya, pembilang kali pembilang, 7 kali 8, titik-titik, 7 kali 5. Mudah sekali. Nah, baru kita kalikan. 4 kali 8, 32. 7 kali 8, 56.
7 kali 5, 35. 7 kali 8, 56. Penyebutnya sama, berarti kita lihat atasnya. 32 dengan 35, kecil mana? 32. Karena yang kiri kecil, maka dicocok. Kurang dari. Bisa ya? Kemudian yang kedua. Ini sama, kita kalikan silang. Berarti 3 kali 11 dibagi bawah kali bawah. Titik-titik. 8 kali 7 dibagi 8 kali 11. 3 kali 11, 33. 8 kali 11, 88. 8 kali 7, 56. 8 kali 11, 88. Lihat atasnya, 33 dengan 56. Kecil mana? 33. Karena yang kiri kecil, maka dicocok. Bisa ya? Bisa. Kemudian desimal. Apa sih desimal itu? Desimal adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma. Desimal ini ketika dia berasal dari pecahan, maka penyebutnya harus kamu jadikan 10, 100 atau 1000. Gitu ya. Desimal ditandai dengan penggunaan koma. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, ubah ke dalam bentuk desimal. Berarti ada komanya ya. Setengah. Kita gunakan atau penyebutnya 2 ini kita ubah menjadi penyebut 10, 100 atau 1000. Kira-kira 2 bisa kita jadikan penyebut berapa? Iya, penyebut 10. Sudah ada 2, supaya jadi 10 diapakan? Iya, dikalikan 5. Kalau bawah dikalikan 5, maka atas dikalikan 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, 5 per 10. Berapakah 5 per 10? Kita lihat. Kalau ada angka dibagi dengan 10, maka dia bergeser ke kiri 1 langkah. Maka hasilnya adalah 0,5. Ini saya tulis 0,5. Tapi kalau ada suatu angka dibagi dengan 100, misal 5 dibagi 100, maka dari 5 ini kalau dibagi geser ke kiri, kita geser 2 kali karena 100. 1, 2. Nah, maka hasilnya adalah 0,05. Yang kosong ini kita isi dengan 5. Lagi, 7 dibagi 10. Karena dibagi, maka geser kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Jret, ini berarti 0,007. 0,007. Kalau dibagi geser ke kiri, kalau dikalikan geser ke kanan. Contoh 12,5 kali 10. Nah, karena 10 itu dikalikan, maka dia geser ke kanan 1 kali. Gesernya dari mana? Ini dari koma. 12,5 berarti saya ambilnya dari koma ini. Geser ke kanan 1 kali. 1. Maka 12,5 kali 10 adalah 125. Lagi coba. Kalau ada 0,375 dikalikan 100 kali, geser kanan atau geser kiri? Geser kanan. Berapa kali? 2. Dari mana? Dari koma. 1, 2. Komanya di sini. Jadi hasilnya adalah 37,5. Bisa ya? Bisa. Nanti dipahami lagi, dibuka lagi materi di SD. Kemudian lagi 1/4. Sama. Kita ubah menjadi penyebut 10, 100 atau 1000. Kira-kira 4 menjadi penyebut berapa? 10 bisakah? Tidak bisa. Maka kita ubah menjadi 100. Sudah ada 4. Supaya jadi 100 dikalikan 25. 1 kali 25, 25. 25 bagi 100, kita geser ke kiri 2 kali. 1, 2. Nah, maka hasilnya adalah 0,25. Mudeng atau tidak? Mudeng. Nanti kalau bingung bisa diulang lagi. Sekarang 2/8 dijadikan berapa?
Kalau 10 tidak bisa, 100 nanti koma, biar gampang dijadikan 1000. 8 supaya jadi 1000 dikalikan 125. Atas juga dikalikan 125. 2 kali 125, 250. Kita bagi 1, 2, 3. Jret, hasilnya adalah 0,25. Kenapa 0 di belakang koma? Nolnya tidak saya tulis karena di sini tidak berarti. Boleh saya tulis seperti ini. Karena ini nolnya terakhir, di belakang koma tidak berarti. Bisa saya tulis 0,25. Paham ya? Paham. Kemudian contoh yang kedua. Ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kalau pecahan dari desimal, kita lihat angkanya yang di belakang koma, 75. Berarti 75 sebagai pembilang dan belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Kalau 2 angka berarti penyebutnya adalah 100. Setelah seperti ini kita sederhanakan jika memang bisa disederhanakan. 75 dengan 100 kira-kira bisa disederhanakan berapa? Iya, dibagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Jadi 0,75 dijadikan desimal adalah 3/4. Sekarang 0,12 sama. Angkanya 12 jadi pembilang. Belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Berarti 100. Kita sederhanakan. Dibagi berapa? Kira-kira dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 100 bagi 4, 25. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kemudian kasus ketiga. Ketika ada pecahan dan desimal disuruh mengurutkan dari besar ke kecil atau kecil ke besar, caranya kamu ubah dulu, disamakan. Mau ke desimal semua boleh, mau ke pecahan semua boleh. Kalau di sini saya lebih suka mengubahnya menjadi desimal. Kita tahu bahwa 3/4 desimalnya adalah 0,75. 0,6 tetap, 0,25 tetap, dan setengah 0,5. Nah, dari sini yang kira-kira besar mana? Lihat, yang di depan koma sama-sama 0, berarti sama. Kemudian di belakang koma 7, 6, 2, 5. Kira-kira yang paling besar yang mana? Ini 7, 0,75. Kemudian yang kecil 0,6. Kemudian 2 dan 5 besar mana? Besar 5, berarti 0,5. Kemudian yang terakhir 0,25. Caranya seperti itu ya. Kemudian kasus keempat. Hitunglah. Nah, ini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian desimal. Kalau mau menjumlahkan desimal, kita urutkan. Nah, yang koma dengan koma, depan koma dengan depan koma. Nah, seperti ini. Nah, koma dengan koma 5, 7, 4. 2,475. Bisa ya? Sekarang pengurangan. 4,221 kurangi 1,05. Pokoknya kamu harus tahu posisinya. Koma dengan koma, depan koma dengan depan koma. Ini 1, tidak bisa 12. Ini pinjam 1. 7, 1, 3. Nah, seperti itu. Sekarang kalau ada perkalian desimal, kamu cukup kalikan saja angkanya. Kalikan biasa 3, 6, 2, 4, 3, 8, 4. Nah, 4, 8, 3. Lihat, komanya di mana? Ini lihat, 2 angka di belakang koma dengan 1 angka di belakang koma, berarti 3. Kita bagi, kita geser komanya ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Jadi perkaliannya adalah 0,483. Kira-kira paham atau belum? Paham, saya yakin paham. Kemudian yang terakhir persen. Apa sih persen itu? Persen angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Nih di sini penyebutnya harus 100. Biasanya dinyatakan dengan simbol persen seperti ini. Caranya bagaimana? Seperti mengubah desimal. Nah, di sini pembilangnya harus
ratus. Kalau desimal tadi kan 10, 100, 1000, tapi kalau persen harus 100 saja. Nah, sama kita kalikan. 5 kali berapa supaya jadi 100? 5 kali 20. Atas juga dikalikan 20. 3 kali 20, 60. 60 per 100, maka hasilnya adalah 60%. Itu ya. 5 per 8. 5 per 8 supaya jadi 100. Kalau tadi 1000 dikalikan 125. Kalau jadi 100 maka dikalikan 12,5. 12,5 kali 5 berapa? 62,5. Jadi hasilnya adalah 62,5%. Udah sekali kan? Sekarang yang terakhir. Harus penyebut 100. 10 jadi 100 dikalikan 10. Ini juga dikalikan 10, maka 90. Berapa? 90%. Wah, mudah sekali pecahan. Ini tinggal kita mengulang materi SD. Jadi silakan kalau masih belum paham diputar lagi dari awal. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa disebarkan sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa.